Halo Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dalam podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku. Episode kali ini kita beri judul Tanpa Memahami Bisnis, Data Analitik Tidak Bertaji. Kayak ayam. Asik ya. Kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Mas Sindu Wardana dan Mas Agung Septiwibowo ya. Mas Sindu ini dari DJP sekarang sudah mengalir ya. Mengalir ke jalur yang on track. Kemudian Mas Agung semoga nanti juga menyusul. Waduh. Oke Mas, dalam episode kali ini kita akan membawa sobat pembelajar untuk berbicara tentang bisnis proses dan data analitik. Nah, kalau misalnya kita berbicara dua hal itu, pengertian tentang apa itu bisnis proses dan data analitik, menurut Mas berdua bagaimana itu? Baiklah, kalau bisnis proses itu gampangnya tuh gini. Itu adalah suatu proses di mana di dalam suatu bisnis itu sendiri ada metode bagaimana itu setiap orang melakukan sesuatu, ada toolsnya, kemudian ada konsep di dalamnya untuk memberikan suatu layanan atau suatu produk kepada penggunanya gitu. Kalau misalnya di pemerintah ya mungkin di pajak ada wajib pajak gitu kan. Kalau di usaha ya konsumen gitu. Nah, data analitik hubungan dengan bisnis proses ini adalah bagaimana dari bisnis proses tersebut itu kan pasti masih belum efisien dan efektif ya. Karena yang sebelumnya udah ada, kita punya data, kita punya informasi. Nah, itu bagaimana kita menganalisa bisnis yang sudah jalan tersebut, proses yang sudah jalan tersebut. Kita analisa tadi pakai deskriptif, kita melihat diagnostik kira-kira kok ada layanan yang kurang nih gitu kan. Kemudian kita juga bisa melakukan prediktif. Wah, kalau misalnya di suatu hari sebelum minggu lalu terlalu penuh ya kantornya ya, berarti kita harus menambah pegawai misalnya seperti kan. Kemudian atau preskriptifnya mungkin di suatu organisasi besar, maka kita harus mendapatkan tambahan pegawai sekian orang misalnya seperti itu. Itu bayangan secara globalnya sih gampangnya seperti itu. Kayaknya Mas Agung mau menambahkan ini. Monggo Mas. Ya, kalau bisa dibilang juga bisnis proses itu A to Z-nya bisnis ya, atau sebenarnya bukan hanya bisnis komersial misalnya, tapi di pemerintahan pun bisnis proses itu berjalan misalnya dari A sampai Z, misalkan pelayanan, output akhirnya itu apa. Jadi mulai dari input, proses, kemudian outputnya ya. Jadi memang tugas utama nanti seorang bisnis analis itu dia harus bisa menggambarkan keseluruhan proses tadi ya. Output yang dituju itu apa dan bagaimana proses itu berjalan, apakah sudah efektif atau belum. Jadi biasanya kalau bisnis analis memang membuat flowchart itu coba jadinya menggambarkan apa yang terjadi di situ. Nah, keterkaitannya dengan data analitik tentunya ya itu bisa dijadikan sebagai analisa apakah proses tadi yang berjalan itu apakah sudah tersistem semua atau belum, dan data apa yang bisa diambil dari bisnis proses tadi seperti itu. Oke, data apa yang bisa diambil dari bisnis proses tadi? Menarik. Jadi pada saat bisnis proses kemudian dibikin semacam flowchart dengan berbagai macam tools, dianalisa, kita lihat, kemudian apa yang perlu dikurangin, ditambahkan, dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan. Dan ujung-ujungnya adalah data apa yang bisa diambil. Nah, data apa yang bisa diambil ini keren banget ini. Ada istilah tadi ATOS ya. A to Z gitu. Kalau orang Jawa bacanya ATOS gitu. Betul. ATOS. Nah, berarti ATOS itu harus hati-hati kan gitu. Maka untuk prinsip kehati-hatian ini hal apa saja sih yang perlu diketahui dari sebuah bisnis proses sendiri supaya kita bisa berhati-hati, supaya kita nggak kepleset, supaya kita bisa mengambil data apa yang sebenarnya yang kita perlukan. Monggo. Yang harus kita perhatikan ya, Gus Hekso. Jadi kalau misalnya di bisnis proses itu yang pertama berarti kita harus tahu bagaimana bisnis proses itu berjalan ya. Itu penting banget. Jadi dari bagaimana flow-nya berjalan, kan tadi ada diagramnya ya. Kemudian aktor-aktor siapa saja yang ada di dalam situ. Ya, dan apa saja data yang dihasilkan dan kebutuhan dari masing-masing aktor tersebut dalam setiap proses gitu. Jadi nanti apabila
kita mau melakukan analisis, kita tahu nih mana di titik mana kita harus mengambil data apa yang tersedia dan apa saja yang bisa kita lakukan improve terhadap aktor-aktor atau pelaku gitu ya. Karena kita kan bisa berbagai macam nih, misalnya dalam bisnis gitu ya. Ada yang kita bisa improve dari sisi customer ya, atau misalnya mungkin kalau di pajak wajib pajak, atau dari si pegawai, iya kan. Tapi di antara itu kan ada data, kemudian ada proses. Nah, memahami aktor-aktor, flow dan kawan-kawannya itu sih yang penting. Jadi tidak sekedar flow, tapi juga ada aktor-aktor yang ada di balik itu semua ya. Nah, ini menarik sekali nih. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis proses, ada aktor-aktor, data flow, dan data apa saja yang diambil. Nah, kalau dihubungkan dengan data analitik, dengan bagaimana cara membangun bisnis proses yang sukses dengan menggunakan data analitik ini? Apakah ada kiat-kiatnya atau teknik-tekniknya supaya kita semua tahu? Ya, jadi kalau untuk sebagai prasyarat ya, agar data analitik itu bisa efektif, jadi kita bisa ngelihat dari proses tadi, dari A to Z itu apakah sudah tercatat semua atau belum, atau sudah terrecord dalam sistem atau belum. Nah, ketika ada yang masih proses yang masih manual dan kemudian laporannya juga mungkin tidak real time atau berkala, itu tentunya akan sedikit mengurangi validitas dari data analitik yang kita lakukan ya. Jadi untuk menuju yang ideal tentunya kita berharap dari semua proses tadi sudah tersistem atau sudah tercatat, terekam dengan data yang standar istilahnya. Kadang memang permasalahannya dua itu sih. Jadi ada yang belum masuk dalam sistem, yang kedua sudah masuk sistem tapi standarnya lain-lain. Artinya di setiap titik itu beda-beda ininya pendekatannya. Jadi itu yang kadang kita agak kesulitan di proses data analitiknya karena harus menyesuaikan tadi yang ada perbedaan standar di masing-masing proses bisnis gitu. Oke, jadi kuncinya justru dari validitas dan semua sudah masuk ya, the whole proses gitu ya. Kalau misalnya prosesnya masih timpang, masih bolong-bolong, ada kesulitan-kesulitan yang tentunya kesulitan itu tidak kita bahas di dalam tidak kita bahas dalam sesi ini, nanti kita bahas yang lebih dalam lagi. Tetapi kita jadi tahu, oh ternyata diperlukan masuknya data itu sebagai suatu sistem secara keseluruhan, the whole system. Dan yang lebih penting lagi, apakah data itu valid, gitu ya. Kembali ke statistik lagi gitu. Berarti kita teman-teman yang mau belajar data analitik ini harus kuat nih statistiknya. Apa itu validitas? Jangan sampai nanti validitas masih nggak paham sehingga akhirnya begitu data itu sudah jadi karena tidak valid sebenarnya bubar kan gitu. Jadi istilah sering kita pakai dalam dulu dunia sistem itu GIGO gitu ya, garbage in, garbage out gitu. Muncul lagi nih, sudah lama kita nggak dengar GIGO gitu ya. Jadi jadi saya paham ini apa itu, bagaimana membangun data analitik, membangun bisnis proses dari data analitik. Yang lebih penting lagi, bisnis proses apa saja yang bisa memanfaatkan data analitik kira-kira? Mas Indu nih kayaknya tepat menjawab. Kayaknya mikirnya udah asik banget ini. Oke, kalau prinsip saya selama data itu tersedia dan data itu baik ya sebenarnya, itu semua bisnis proses itu bisa kita lakukan data analitik dan kita bisa improve efisiensinya ya. Tapi ya tadi ada prasyaratnya, data tersedia, kemudian ada keinginan untuk berubah dari proses bisnis itu sendiri ya, ada permasalahan ya, sehingga kita bisa lakukan analisis. Tapi kuncinya adalah gini, Gus Hekso, suatu proses bisnis apabila itu sudah bagus dan tidak ada permasalahan dan kita analisa secara mendalam memang sudah berjalan lancar, tidak ada permasalahan, ya sebaiknya tidak kita ubah selama itu tidak diperlukan. Itu. Tetapi kadang-kadang yang harus penting adalah apakah betul suatu organisasi atau proses bisnis ini betul-betul tidak perlu melakukan analisis terhadap hal itu. Nah itu juga dua situ sih kadang-kadang. Tapi pada prinsipnya semua proses bisnis menurut saya itu bisa kita lakukan data analisis di dalamnya selama prasyarat masalah data, kemudian pencatatan ya, kualitas data tadi itu terpenuhi sih. Seharusnya bisa dilakukan. Ya.
kita berbicara kata-kata yang agak sedikit floating nih. Tersedia dengan baik dan bagus. Nah, baik dan bagus ini menurut siapa dulu nih, Mas? Nanti kita berbicara masih bisnis proses di kantor kita merasa ini is the best gitu, padahal di orang lain bilang oh no gitu, bukan seperti itu gitu. Kira-kira baik dan bagus tuh ada standarnya nggak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya yang penting adalah semua tercatat ya, semua tercatat dan dicatat dalam format yang sesuai gitu. Meskipun baik dan bagus itu subjektif ya, itu sekso ya. Jadi misalnya kalau kita bayangkan apakah data-data misalnya nih kalau di Pusdiklat ya, kan pasti ada survei dan kawan-kawan atau survei di kantor gitu kan. Itu apakah data survei sudah baik tuh nilainya. Nah, itu juga kita harus pahami juga bahwa kadang-kadang orang Indonesia itu cenderung memberi nilai itu tinggi misalnya gitu, salah satunya ya, sehingga apakah itu sudah bisa kita jadikan patokan ya, padahal datanya melenceng ke kanan semua tuh Mas. Ya kan, kurvnya ya. Nah itu hal-hal seperti itu juga apakah itu baik atau buruk juga itu tergantung dari subjektivitas, meskipun dari itu juga kita bisa ambil insight gitu. Tapi yang nomor satu adalah datanya lengkap, formatnya benar itu kan, dan nomenklaturnya antar unit itu sama. Biasanya kalau saya lebih di situ sih. Sederhananya gitu Mas. Sebenarnya kalau dibahas lagi lebih banyak lagi nanti lama. Ayo Mas Agung. Ya, kayaknya sudah ini nih, pengen menambahkan dia. Ya mungkin kalau bagus atau tidak itu kan jadinya relatif dari di bisnis apa dia berjalan atau di proses apa dia berjalan ya. Cuma untuk menilai itu mungkin ya kita bisa bandingkan lah dengan bisnis yang sama istilahnya. Atau kalau kita bisa bilang best practice ya, ini sudah best practice atau belum sih untuk proses seperti ini. Misalkan sama-sama bergerak di bidang jasa penjualan, kita lihat tuh yang jasa penjualan ini apakah sudah menerapkan mekanisme yang sama di proses bisnisnya atau ada yang lebih bagus. Nah, tentunya kan kita pengennya yang terbaik lah yang kita terapkan. Nah itu makanya dalam perumusan proses bisnis ini juga perlu kita melihat pihak eksternal ya. Jadi bagaimana sih proses seperti ini dijalankan di luar. Jadi kita tidak boleh hanya melihat ke diri kita sendiri ya. Kalau kita melihat diri sendiri kita udah merasa udah paling bagus, tapi ternyata di luar tuh bisa loh ternyata lebih bagus. Nah kadang itu yang perlu menjadi masukan juga dalam memperbaiki proses bisnis itu. Oke, keren banget ya. Saya jadi terbayang apa yang selama ini saya menjadi angan-angan saya pada saat kita menjadi suatu pimpinan suatu kantor. Mungkin di dalam prosesnya di kantor itu kita merasa itu is the best semuanya karena kita melihatnya dari internal. Coba kita lihat sebagai view pelanggan. Anggaplah kita ini kantor, saya ambil contoh DJP, KPP misalnya gitu. KPP itu menjadi KPP yang keren, KPP Pratama yang keren, laporannya keren, semuanya keren. Tetapi di situ sering ada antrian. Nah, sering ada antrian sehingga orang ini KPP ini keren. Satu kelemahannya, kalau ngantri lama. Karena apa? AR-nya keren-keren, penjelasannya panjang-panjang, sehingga pada saat tamunya itu dapat penjelasan panjang sehingga antriannya panjang. Nah, ini saya pernah mendengar di suatu daerah kecil gitu ya, di daerah Klaten atau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur sana, ada teman-teman DJP yang membuat teori antrian ini dimasukkan di dalam suatu aplikasi sehingga orang yang mau datang ke kantor mereka bisa ngisi aplikasi itu lewat web, terus kemudian nanti muncul Anda akan diberi pelayanan dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga apa yang terjadi, antrian yang selama ini full menjadi hilang. Itu adalah contoh. Apa itu bisa dijadikan contoh gitu Mas? Betul sekali Pak, itu salah satu contoh bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di dalam bisnis dan bagaimana kita bisa memecahkannya. Itu juga salah satunya data analytics tujuannya kan juga untuk sebagai bantuan atau support atas decision making ya. Jadi pengambilan keputusan yang didasari dengan data analytics itu akan menjadi lebih efektif seperti itu.
Dalam contoh yang barusan saya berikan kan berarti kan ada problemnya adalah antrian, dianalisa sama pegawai, kemudian dilihat kenapa sih pelanggan pengennya apa sih, saya pengennya nggak ngantri karena waktu saya habis 2 jam 3 jam. Oke, berarti dibikin semacam ini, dihitung berapa AR-nya, dianalisa, kemudian divisualisasikan. Ternyata benar datanya begini, akhirnya preskriptifnya muncullah aplikasi sederhana, web based atau apapun gitu ya. Oke, nah, sobat pembelajar, begitu jelasnya contoh-contoh bisnis proses apa saja yang bisa memanfaatkan data analitik. Artinya saya bisa ambil kesimpulan bahwa bisnis proses apa saja ini bisa menjadi bisnis jasa maupun produksi. Dua-duanya bisa digunakan. Bahkan bisnis jasa pelayanan, even itu adalah jasa pemerintahan. Jadi kita semua kantor-kantor pemerintahan bisa menggunakan ini dengan problem di masing-masing kantornya, tidak perlu berpikir secara nasional dulu, tetapi ini berpikir secara kantor dulu. Mari kita gunakan di kantor masing-masing, nanti dari situ akan terjadi best practice yang akan kita gunakan di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali Mas Sindu, Mas Agung, begitu jelas apa yang disampaikan sehingga kita menjadi lebih ngeh ya, lebih paham tentang apa itu taji yang dimaksud tadi. Taji tadi ya. Jadi salah tadi saya bicara taji itu ayam. Jadi taji ini adalah lebih keren, lebih mengena gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dalam episode kali ini, kondisi saat ini dan analisis di masa yang akan datang tuh kira-kira apa sih ininya, trennya kemana sih, terus kemudian apa yang bisa lebih dititik beratkan untuk hal itu? Oke, ya saya coba menjawab ini. Jadi kalau misalnya tren ke depan ini adalah suatu pekerjaan itu nanti akan makin efisien dan makin efektif gitu ya. Salah satunya adalah dengan analisis tadi ya. Tadi misalnya Gus Ekso bilang masalah aplikasi menyelesaikan antrian, mungkin kita bisa dalami lagi tuh Mas. Kita bisa analisis di hari apa atau tanggal berapa antrian tersebut kemudian lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya gitu ya. Nah, dari situ kita akan tahu polanya. Ternyata kalau hari Rabu di akhir bulan itu pasti bendaharawan pemerintah pada datang berbondong-bondong. Nah ya, jadi pada hari itu AR yang tadinya biasanya standby untuk wajib pajak situ kita masukin ke helpdesk misalnya gitu ya. Kalau sekarang ada penyuluh ya, sehingga selain hari itu mungkin mereka bisa fokus ke kerjaan mereka yang lain. Itu sehingga apa yang terjadi adalah terjadi efisiensi. Mereka bisa mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan tanpa berusaha payah. Kemudian otomasi. Ya, jadi otomasi adalah saat kita sudah bisa melakukan analisis misalnya kan, hal-hal yang sebenarnya analisis itu kemudian bisa dilakukan dengan mesin gitu ya, dengan komputer, itu langsung tersaji dan bisa digunakan. Dan bisa dilakukan sugesti mana loh yang harus kamu kerjain terlebih dahulu. Gitu. Jadi itu nanti akan mengurangi waktu orang untuk melakukan analisis manual, kemudian mencari ini saya harus ngerjain mana dulu itu ya. Kadang-kadang kan bingung juga ya saking banyaknya kerjaan. Nah, hal itu nanti akan memancing ke efisiensi pegawai, kemudian efektivitas, dan ujung-ujungnya ya pasti produktivitas suatu organisasi. Kalau menurut saya sih begitu nanti ke depannya. Jadi kuncinya di produktivitas tadi ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya di produktivitas. Terus kemudian lari lagi nanti ujungnya ke inovasi kan gitu ya. Ujungnya lagi nanti ke wisdom kan gitu ya. Jadi akhirnya dari bisnis proses ini menjadi stepping dari seperti knowledge management begitu ya. Di ujung-ujungnya adalah feeding kepada pimpinan dan menjadi wisdom dan menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Sangat luar biasa. Kayaknya Mas Agung nih mau menambahkan sesuatu nih kayaknya. Sebelum saya tutup, monggo Mas Agung untuk episode kali ini ya. Mungkin sedikit saja ya untuk terutama yang bergerak atau memang role-nya sekarang mungkin sebagai bisnis analis itu memang ketika kita mau menghasilkan suatu solusi atau problem solving dari permasalahan yang ada, nah itu memang untuk seorang bisnis analis itu paling nggak ada prasyaratnya dia sudah familiar juga dengan tools untuk melihat data lah ya. Ya paling basic sih mungkin Excel ya. Jadi
Kalau dari kami sendiri juga dulu berangkatnya dari Excel ya sebelum kita benar-benar terjun ke data analitik ini. Jadi memang kalau yang sudah biasa dengan Excel ini tentunya kita akan dorong sekali untuk lebih memahami data itu seperti apa, itu akan menjadi satu basic yang kuat lah kalau sudah familiar dengan Excel. Itu lebih ke persyaratan untuk bagaimana menjadi lebih efektif nanti untuk di data analytics. Ya, melihat ke dalam data. Jadi datanya dilihat. Ya, mungkin contoh yang gamblangnya adalah kita semua ini kan punya NIP nih Mas ya. Oh, ternyata kalau misalnya dalam satu form sudah kita isi NIP, nggak perlu lagi kita tanya tanggal lahir, bulan lahir, laki atau perempuan, nggak perlu lagi kita nanya umur. Kenapa? Semua itu sudah ada dalam satu data yaitu NIP yang tadi yang begitu dipecah bisa menjadi banyak insight-insight yang ada di dalam satu data itu gitu ya, maksudnya Mas ya. Betul. Oh ya, terima kasih. Keren banget episode kali ini, kita jadi tahu tentang apa itu tanpa memahami bisnis proses maka data analitik tidak bertaji. Sangat tepat dan luar biasa. Terima kasih atas kehadiran mas-mas berdua di studio kami ya. Thank you. Jadi itu kira-kira hubungan antara tanpa memahami bisnis data analitik tidak bertaji. Oke. Keren banget. Terima kasih Mas Indo, terima kasih Mas Agung infonya. Untuk sobat pembelajar podcastku yang berada di mana saja, terus ikuti seri data analitik yang akan terus kita rilis. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam dari kami tim podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.